keren. Pertama kali, the first time. First time, Bro. 1 bulan. Live di Pineng, kita tuh project pertama kita itu jadi event organizer di launching bukunya Prof. Revani tentang Nusantara Session. Waktu diberi pembekalan, itu rasanya gimana? Rasanya takut banget. Apalagi Welcome back to Prodi Sosiologi Visipol UNESA. Hari ini kita itu mau ngobrol, katanya kalian baru dari Malaysia ya? Iya Pak, bener banget. Keren. Nggak, sebenarnya kalau dikatakan di Malaysia itu keren, apa satu kata? Keren kalau di Malaysia. Keren program yang disediakan oleh Prodi. Oke, kalau Abel? Keren dengan lingkungan yang bisa kita temukan di sana. Oh, lingkungannya. Kalau Ima? Keren karena bisa dapetin insight dan experience baru yang kita dapetin di sana. Oke, keren. Masing-masing mempunyai ekspresi atau experience yang berbeda. Kita ke Naya ya. Naya itu mengatakan tadi ke Prodi. Iya. Kelihatan kamu serius di Prodi. Serius banget. Seriusnya bagaimana? Apa yang didapat di sana? First thing first, thank you banget Pak sama Prodi Sosiologi karena udah bikin program ini yang dimana ini katanya program baru ya dan ternyata saya menjadi be the part of this program gitu loh. Pertama kali, the first time Prodi Sosiologi goes to Malaysia. Oke. Sebenarnya yakin tidak yakin ya karena apalagi ini pertama kali saya juga ekspektasinya tuh masih gambling, but turns out setelah saya jalanin ternyata wah ini the best program, you must try sih guys. Best decision I have in 5th semester ini Pak. Jadi semuanya harus mengikuti kalau begitu. Ya. Kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan about my experience 1 month in Malaysia, I will say that recommended banget. Banget. Bukan 1 malam di Malaysia, 1 bulan. di 1 bulan guys. 1 bulan di Malaysia. Kalau apa gimana Bel? Kalau aku tadi tentang lingkungannya ya Pak. Jadi ya karena ini tuh pengalaman pertama kali juga kita semua berempat, ada salah satu lagi itu pertama kali ke international program kayak gini. Jadi kita itu di sana ketemu dengan lingkungan orang-orang yang pinter, orang-orang yang berpendidikan di mana jadi kita di sana itu bisa belajar banyak hal. Loh, Abel kan juga orang pinter. Iya, tapi kayak karena kita di sana dikelilingi dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang penuh dengan pengalaman, dengan ilmunya. Jadi kita itu di sana juga diajarin terus. Jadi kita di sana dapat insight baru, lalu kita juga dapat teman baru. Yang paling terasa itu ketika risetnya, atau ketika studinya, atau ketika apa? Overall. Yeah. Jadi secara ilmu kita ngerasa dapat banget dan secara relasi kita juga ngerasa dapat banget. Atmosfernya dia. Oke, menarik. Kalau Imah bagaimana Imah? Mulai dari experience dan insight baru yang kita dapetin tuh mulai dari bagaimana kita belajar hal-hal baru di sana. Kita diajarin buat web management, kita belajar bikin modul pembelajaran, terus kita juga belajar analisis data dan hal-hal lain yang nggak pernah kita dapatkan di sini kayak gitu. Terus kita juga dapat experience yang berharga lah di sana selama kita belajar bersama orang-orang baru, lingkungan baru dan juga orang-orang hebat yang kita temui di sana. Tapi kan kalau ngomong modul pembelajaran itu kan memang sepertinya kita bukan jurusan pendidikan ya. Ini adalah salah satu program project yang kita lakukan di sana adalah MOOC. Itu adalah sebuah modul open learning course gitu. Itu tuh bukan pembelajaran yang kita pelajaran akademik. Jadi itu tuh kayak kalau kalian tahu Udemy. Udemy. Kita bikin itu tapi versi Nusantara Session. Jadi kita belajar gimana latar belakang Nusantara itu kayak gimana, terus bagaimana
bagaimana Prof Rifani yang salah satu pembicara yang kita lakukan di situ tuh mengungkapkan bagaimana Nusantarisasi itu seharusnya terjadi di dunia ini. Oh, Itu. Nusantarisasi. Dan itu open course, maksudnya Oke. Itu free. Iya. Oh, Everyone free. can access. Benar. Oh. Bahkan setelah kalau kita mengakses itu kita bisa dapat sertifikat juga dari Oh. MOC Iya. itu. Emangnya dapat berapa sertifikat? Tergantung course yang diikuti ya. Jadi karena ada kayak mungkin Naya can explain this mock because I'm the Okay. leader for this project. Jadi mock itu ya kita jadi admin Mok itu apa? Mok itu? MOOC modul Apa ya? course gitu lah. Course, Yes, modul I course, forgot about that. Ini cuman jadi sebenarnya yang kita lakukan itu kita kayak admin Udemy. Jadi Prof Rifani itu beliau sudah punya pembelajarannya, sudah punya bahan videonya. Jadi kita tinggal membagi video itu menjadi beberapa part untuk dipelajari menjadi course. Jadi kayak semisal kemarin tuh saya bahas tentang Islamic Development Sustainable. Nah, itu nanti saya bagi jadi beberapa part yang itu menjadi course pertama kita belajar halal itu apa, course kedua toyiban, or course ketiga halalan toyiban, and after that one course pasti ada tasknya yang harus diselesaikan dan itu nanti akan menjadi sertifikatnya. Naya kok menjadi syar'i ya? Masya Allah. Masya Allah. Tapi sebetulnya itu bukan masalah agama, tapi ini sains ya. Iya, iya. Sains. Jadi waktu saya belajar itu mereplay video itu, jadi kayak insight baru, wah ternyata wah bener banget. Maksudnya saya agree gitu loh Pak dengan konten yang dibuat Prof Rifani, dengan argumen yang beliau bikin, dan justru itu kan program yang beliau sangat unggulkan ya, yang kita tuh mayority Islam di ASEAN ini, ya gimana kita how build the Islam itu untuk menjadi top number one. Oke. Jadi tidak harus malu-malu sebagai identitas agama. Iya, tapi jadi menampilkan sebenarnya misinya Prof Rifani itu untuk gimana Islam ini bisa mendunia, menjadi nomor satu. Oh, nah, hubungannya dengan Nusantarisasi tadi kemana? Nusantara Session itu ya Karena kalau misalnya ada website pembelajaran lain itu kan biasa dari Amerika, dari Europe kayak gitu. Nah, makanya Prof Rifani itu punya salah satu apa ya kayak gitu tuh landasan di mana Nusantarisasi itu terjadi ketika kita seorang bangsa dari negara yang telah dijajah itu tuh melawan dekolonisasi yang terjadi di negara kita. Itu dengan membuat kayak website yang kita miliki sendiri, yang hanya ASEAN yang kita miliki, yang kayak gitu tuh, yang itu tuh kita melawan dekolonisasi yang dilakukan oleh penjajah. Emangnya di perkuliahan sosiologi Unisa tidak disampaikan, Abel dan semuanya? Sebelumnya sih aku rasa membahas tentang dekolonisasi atau Nusantarisasi itu pertama kali bisa tahu banget materinya setelah sampai situ Pak. Jadi ketika kita sampai sana pun project pertama kita tuh jadi Project pertama. Iya, project pertama. Hari kedua. Hari kedua kita arrive di Pineng. Kita tuh project pertama kita itu jadi event organizer di launching bukunya Prof Rifani tentang Nusantarisation. Judul bukunya adalah Nusantarisation. Di mana itu membahas tentang dekolonisasi. Jadi kayak kami pun di sana ketika nyampe sana tuh kayak baru dapat insight baru. Oh, ternyata dekolonisasi yang terjadi atau yang dibahas itu seperti ini gitu. Kayak ternyata kita sebagai part dalam sebuah bangsa, kita itu juga kita tuh juga bagian dari proses itu. Kadang-kadang kan kita tidak paham sampai sejauh itu gitu Pak. Jadi di project itu kita belajar, kita banyak tahu tentang dekolonisasi. Terus kemudian ada project MOOC. Kemudian yang sebelum serius kok sudah serius. udah banyak. Enggak, ceritakan dahulu tahapan-tahapan waktu kita ke sana kemarin. Bagaimana tahapan-tahapannya? Sebelum berangkat, kemudian gimana? Coba mungkin dijelaskan. bisa diceritakan sebelum berangkat, maksudnya prodi itu ngasih bekal apa Oke, jadi mungkin Naya bisa cerita. Jadi sebelum kita berangkat ke Pineng itu mungkin sekitar beberapa hari sebelumnya tuh kita diberi pembekalan oleh
Pak Agus, lalu Pak Muzakir dan juga Bu Dekan untuk bagaimana sih kita seharusnya bersikap di sana, terus apa yang bisa kita dapatkan di sana. Setelah itu ya bentar. Ya, Pak. Waktu itu yakin nggak bisa berangkat ke Malaysia, bisa berjalan karena kan dosen tidak bersama ya berangkatnya. Nah, waktu diberi pembekalan itu rasanya gimana? Rasanya takut banget Pak. Apalagi kayak kita kepikiran banget kayak ini kita beneran berangkat berempat sendirian nih, nggak didampingi jauh-jauh ke Malaysia, apalagi kita ada transit juga di Kuala Lumpur. Itu kayak rasanya ya ampun, ini rasa nervous, gugup, takut tuh ada banget. First time juga benar. Kalau langsung ke Penang mungkin aman-aman saja ya. Ya kalau langsung direct mungkin aman aja. Transit, loh mengapa kok transit? Karena pesawatnya emang adanya transit ya. Karena adanya transit, jadi harus dulu di di KL. Tapi sempat nggak di KL untuk menikmati waktu transit itu? Waktu itu kalau yang berangkat nggak sempat ya guys, karena cuma 4 jam. Jadi kita beneran hektik waktu itu, kayak ini kita arahnya harus kemana nih? Beneran turun dari pesawat tuh bingung, ini harus kemana? Kanan apa kiri? Itu sebelum berangkat, jadi bisa nggak Bia? Bisa nggak? Tapi selanjutnya, kemudian besok mau berangkat, taruhlah H-1, waktu itu hari Minggu ya? Berangkatnya hari Senin.